Berapa Tuhan kita? Satukah atau tiga pribadinya atau orangnya? Singkat pendeta pertanyaannya seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini yang bertanya tentang hakikat Allah itu, hakikat kealahan itu. Siapakah kita yang bisa menerangkan tentang kealahan itu, tentang Allah itu, selain daripada apa yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab? Jadi marilah kita baca saja ayat-ayat di dalam Alkitab. Oke. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat yang ke-29 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Perhatikan kata Yudas 1 ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan. Di sini disebutkan bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Esa. Oke. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Yesus yang adalah Tuhan disebut Esa, Allah Bapa disebut Esa. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya hanya mau baca saja ayat-ayat Alkitab. Lalu kemudian di dalam Alkitab juga, pada waktu Tuhan Allah mau menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan Allah berfirman, Allah yang Esa itu, Tuhan kita, Allah yang Esa itu berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia. Ia yang berfirman, Tuhan Allah yang berfirman, marilah kita, tentu Dia tidak mengajak ciptaan untuk menciptakan. Ini menunjukkan bahwa keesaan Allah itu unik, melebihi pengertian kita tentang apa artinya Esa atau satu. Kemudian Alkitab menggambarkan juga ada banyak ayat tentang kesejajaran antara Allah, yaitu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah atau Roh Kudus. Contohnya dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Di sini ada roh, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Ada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada juga Allah yang adalah Bapa. Tetapi apakah ketiga-tiganya ini menunjuk kepada satu pribadi, di mana Allah itu sebenarnya adalah Yesus, Yesus itu sebenarnya adalah Roh, Roh itu sebenarnya ada Bapa. Hanya ada tiga istilah yang merujuk kepada satu pribadi. Atau ada yang memahami bahwa yang menyatakan dirinya dalam kurun waktu yang berbeda-beda, yang satu kemudian menyatakan sebagai Bapa, kemudian yang Bapa ini menyatakan bahwa sekarang Bapa adalah anak, lalu kemudian anak itu menyatakan anak itu sekarang adalah Roh Kudus. Apakah demikian?
sulit juga mau menjelaskannya, apalagi setelah membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Coba kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-16, mengatakan, kata Tuhan Yesus Kristus, "Aku akan minta kepada Bapa." Kalau Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, berarti dia minta pada dirinya sendiri. Tapi ini dikatakan, aku minta, aku yang adalah satu pribadi, meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu? Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Inilah Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi, tetapi Allah itu Esa. Sangat jelas dalam Alkitab, Allah itu Esa. Dan Allah yang Esa itu mengatakan, marilah kita menciptakan. Apakah kita sanggup untuk memahami hakikat Allah ini? Saya mau membuat suatu analogi. Kita bicara dulu bukan tentang hakikat Allah atau pribadi esensi kealahan itu. Kita bicara saja dulu sekarang tentang tabiat Allah. Yang pertama, kita akan bicara tentang kasih Allah. Coba sekarang Stephen bacakan di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19, pendeta. Ya. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih. Kasih Kristus itu disebut melampaui segala pengetahuan. Kasihnya melampaui segala pengetahuan. Sukar untuk dipahami bagaimana Allah mau mati bagi manusia yang berdosa, melampaui pengetahuan. Kita baca sekarang Filipi 4 ayat 7. Ini tentang atribut atau tentang tabiat-tabiat Allah. Filipi 4 ayat yang ke-7. Silakan. Filipi 4 ayat yang ke-7. Sebentar. Filipi pasal yang ke-4. Oke. Bentar saya lihat dulu. Sepertinya ada kesalahan teknis saya menulis ayat ini. Oke. Filipi 4 ya, Filipi 4 ayat 7, betul. Kita betul. Filipi 4 ayat 7. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah pun melampaui segala akal. Siapa yang bisa memahami? Para reformer zaman dahulu seperti Martin Luther, John Huss, dan lain-lain, yang mempunyai damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Atau Rasul Paulus yang rela dihukum mati demi Yesus Kristus pada saat itu, tapi punya damai yang sungguh luar biasa. Makanya damai sejahtera yang Allah berikan itu pun melampaui segala akal. Logika kita artinya tidak bisa secara tepat menggambarkan kasih Allah itu. Logika kita tidak bisa secara tepat menggambarkan damai sejahtera yang dari Allah itu. Coba kita baca Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tolong dibaca Mazmur 139. Kita baca bersaut-sautan lah. Jadi Stephen, Jeff, saya. Stephen, Jeff, saya. Karena ada 6 ayat. Siap, pendeta. Kita dari Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Allah itu digambarkan di dalam ayat 1 sampai ayat 5 sebagai Allah yang maha tahu, bisa mengetahui semua. Tetapi pengetahuan tentang kemahatahuan Allah, atau nanti ayat yang ke-7 sampai ayat 12 tentang kemahahadiran Allah, atau ayat 13 sampai ayat 21 kemahakuasaan Allah. Pengetahuan tentang tabiat-tabiat Allah itu menurut ayat 6 terlalu ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu baru tentang tabiat Allah, tentang pengetahuan Allah. Sekarang kita mau berusaha untuk mengerti dengan 100% dengan logika kita tentang kealahan, tentang Allah yang adalah Esa, yang berkata, marilah kita menciptakan manusia, yaitu Allah Bapa, kemudian Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Roh Allah, Roh Kudus, di mana Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh, yang mana Bapa, Tuhan Yesus Kristus atau Anak, dan Roh Kudus adalah satu, adalah Esa. Itu yang Alkitab nyatakan. Perhatikan bahwa Alkitab tidak pernah berusaha, atau para penulis Alkitab tidak pernah berusaha menerangkan dengan selogis-logisnya tentang keterkaitan atau hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus sedemikian rupa sehingga kita bisa memahaminya dengan sejelas-jelasnya. Perhatikan, sedangkan kasih Allah itu melampaui pengetahuan, damai sejahteranya melampaui segala pengetahuan, segala akal. Kemahatahuannya tidak sanggup kita mencapainya, terlalu tinggi untuk bisa diselami, terlalu dalam untuk bisa diselami, terlalu tinggi untuk bisa dicapai. Apalagi pribadi Allah itu, biarlah Allah tetap Allah. Biarlah Ia yang mengetahui kita dengan sejelas-jelasnya sampai semua yang ada di dalam hati kita. Biarlah Ia yang bisa menerangkan kita, karena Dia yang menciptakan kita. Sekalipun kita tidak bisa menerangkan Allah itu dengan sejelas-jelasnya, tapi hanya membaca Alkitab dan menerima dengan iman apa yang Alkitab katakan, itu sudah cukup, karena Ia yang menciptakan kita. Saya pikir demikian. Terima kasih.